pesannya buat teman-teman non muslim yang nonton, yang kepoin apa namanya channelnya ngaji cerdas, channelnya mualaf, channel Islam segala macam, ngepoin. Saya bilang ngepoin, ya kan. Kalau mau mereaksi nggak apa-apa, kalau ke kita no problem buat saya. Tolonglah hargailah para ulama. Nah itu dia tuh. Ya. Nggak ada kapasitasnya Anda ini untuk mengomentari apa namanya para ulama. Nggak ada kapasitasnya. Maaf, jauh lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Nah, tapi pembahasan itu adalah gini Bang Andre, dia ini suka nge-reaction video-video dari Ngaji Cerdas juga, kemudian juga suka nge-reaction ulama. Bahkan Bang Andre juga pernah ya. Ya kayak kalau saya bilang kayak nggak ada kerjaan gitu. Tapi ada statement video yang terakhir tuh kemarin saya lihat dia tuh nge-reaction Ustadz Abdul Somad atau UAS. Insyaallah. Nah, nanti bagaimana nih tanggapannya Bang Andre selaku mu'alaf juga ya, yang juga berpengalaman di bidang agama yang sebelumnya gitu ya. Nah, coba nanti kita minta tanggapannya atau komentarnya Bang Andre. Tapi sebelum ke Bang Andre, bagi sahabat Ngaji Cerdas, silakan untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like juga, komen juga, dan share juga. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Kemudian juga jangan lupa kunjungi channelnya juga Bang Andre ya, Masya Allah. Ada Mu'alaf Prince namanya, nanti insya Allah dikunjungi saja, disupport gitu ya. Kemudian di share juga video-videonya, insya Allah bagus juga. Kemudian juga jangan lupa untuk mampir ke kafenya nih, Masya Allah, di Jalan Jatiwaringin nomor 54, sebelah Jeko persis. Nah itu dia tuh, ini enak banget sumpah, Masya Allah. Ini kopinya nih saya udah habis setengah. Baik, nanti seperti tadi pembahasannya Bang Andre, tapi sebelum ke pembahasannya, ada sedikit ayat Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran Bang Andre terkait juga pembahasan kita nanti, yaitu adalah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, man tasyabahu biqaumin fahuwa minhum. Jadi kan di dalam video itu Bang Andre, si LP ini kita sebut aja LP, yaitu membahas tentang reaction tentang Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa hari Valentine Days itu adalah hari zina internasional. Dan tentunya kan kalau Ustadz ngebahas kan pasti buat kita dong, umat Islam gitu. Tapi kok ini kejang-kejang gitu ya, Pak? Iya. Nah, gimana komentar nih, Bang? LP itu siapa? LP itu kapasitasnya apa? Bisa ngomongin sama tentang ulama atau ustadz segala macam. Kapasitasnya apa dia? Hah? Paham juga enggak, dia orang non muslim. Ya kan? Kalau ngomentarin saya oke lah. Ya kan? Andre ini tidak paham dengan Bible-nya sendiri. Dia ngomong begitu-begitu dia. Ya kan? Lah ini kapasitasnya ngomongin ulama. Itu udah nunjukin mereka itu sebenarnya nggak nyampe, otaknya nggak nyampe. Ini maaf kalau gua ada kasar ya. Kenapa? Ini seorang ulama. Ada nggak gue ngomongin pendeta? Maaf ya. Ada nggak gue ngomongin Romo? Ada nggak gue ngomongin tokoh ini segala macam? Video saya pun ngomongin tentang mereka, ya kan? Pola pikir mereka. Gue menghina pola pikir mereka dan gue membahas apa yang mereka katakan. Kan gitu. Pertama masalah sejarah, masalah dia itu pakai senjatanya itu Yohanes 1 ayat 1. Ya saya bahas. Direaksi sama si LP ini, si Dongo ini, Anda tuh nggak paham gimana sih? Ya kan? Terus reaksi segala macam. Nah itu yang saya lakukan itu sebenarnya apa yang mereka katakan. Nah sekarang begini, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa hari Valentine itu adalah hari zina sedunia. Faktanya memang, maaf, alat kontrasepsi ya, kondom meningkat. Coba lihat di Google. Meningkat pada saat hari Valentine. Kalau coklat oke lah, so-so lah. Kondom buat apaan? Buat bikin balon ulang tahun.
Kan nggak mungkin ya. jadi kita ini aja. Jadi kita mereaksi sesuatu hal yang berlogika kalau menurut saya. Ya, Valentine. Wajar Ustadz Abdul Somad ngomong gitu kayak gitu. Ngapain dirayain? Kalau hari kasih sayang, tiap hari adalah hari kasih sayang. Masya Allah. Tiap hari. Jadi sekarang gue lagi berantem nih. Nanti hari kasih sayangnya tanggal 14 Februari. Ngasih coklat, ngasih bunga, ngasih kondom. Kondom juga ya? Masalahnya meningkat kondomnya, bro. Gua ngomong apa adanya ya. Gua ngomong sesuai dengan fakta. Ya kan? Terus apa namanya? Dia mengatakan hal seperti itu untuk menghindari umat muslim supaya tidak merayakan. Iya. Selesai perkara. Orang kafir mau merayakan silakan. Ustadz Abdul Somad itu bicara seperti itu untuk umat muslimnya. Untuk kita ya. Untuk kita. Supaya paham. Lah kenapa direaksi? Tololnya di mana atau enggak? Ketahuan kan? Iya. Saking dia tuh menggebu-gebu untuk membenci atau menggebu-gebu untuk supaya ratingnya naik, biar dapat konten gitu. Supaya dapat konten. Gimana gitu. LP, pikirlah pakai otak lah. Pikir pakai otak. Ya. Jangan berpikir gua rasa hebat segala macam. Saya ajak debat aja nggak mau, diem. Betul. Ketawa-ketawa, nanti reaksi videonya kristolog segala macam, ya kan? Ini bodoh, ini tolol. Bahasanya itu, ya Allah ya, bener ya. Loh, gua ngomong ngaji cerdas, ya kan? Bisanya apa? Ininya apa? Kalau gondok lah gua. Cuman apa? Aduh, gua gondok sama orang goblok. Ngapain? Ya kan? Gua kuliah, bro. Gua kerja. Kan udah tahu kan ceritanya gua ini. Ya. Terus gua masuk Islam. Dibilang gua bodoh. Kalau begitu banyak romo-romo, banyak pendeta-pendeta masuk Islam bodoh semua. Menurut mereka begitu. Tapi yang masuk dari dari Islam ke non muslim, ke Kristen, itu orang-orang pintar. Begitu juga Islam, orang orang Kristen masuk Islam itu orang-orang pintar, orang Islam masuk Kristen itu orang-orang bodoh. Sama juga orang Islam begitu. Misalkan mereka melakukan balasannya begitu. Saya jawabnya begini. Umat Islam tidak pernah menyembah manusia. Masya Allah. Itu aja. Logika yang gua mainkan logika. Iya. Benar kan? Pak lu nggak ngerti amanat agung, Iya. Ya kan? Tuh bahwa Tuhan Yesus sudah memerintahkan untuk ke semua bangsa-bangsa udah disebarkan Injil-Injilnya segala macam. Iya, betul. Saya betulin, benar. Tapi tolong garis bawahi, Yesus mengatakan apa? Pergilah ke semua bangsa-bangsaku, jadikanlah mereka murid-muridku, bukan hamba-hambaku. Tidak ada kalimat hamba-hambaku, bro. Oh, oke. Masuk. Ya, coba lihat aja, murid-muridku. Nah, sekarang kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Sang Pencipta kita tuh sebagai apa? Hamba atau murid? Hamba. Kita ini hamba Allah. Bukan kita ini murid Allah, bukan. Logika lah kita bermain. Ya, bukan ini ya. Ini gue mereaksi. Tadi lu tanya sama saya ini kan, mereaksi tentang apa yang dikatakan mereka. Ya. Nah, sekarang masalah Valentine. Namanya membatasi. Itu sebenarnya kan kalau nggak salah ya, itu Santo Valentinus ya. Iya. Santo Valentinus. Yang meninggal karena cinta gitu. Karena cinta. Segala macam. Ya. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Bukan Santo Valentinus yang bertindak. Bahasa itu ya, ibaratnya kayak guyon aja. Ya kan? Maksud saya begini. Itu historical. Itu budaya. Betul. Dia bisa mengikuti budaya-budaya seperti itu mereka-mereka. Jujur dulu saya juga begitu. Nah, itu dia. Cuman saya mikir sekarang, kok
kenapa saya ngelakuin hal ini ya? Sekarang nih, kok kenapa saya bisa melakukan hal-hal bodoh pada saat dulu itu? Nah, mereka bisa mengikuti budaya-budaya Eropa, budaya-budaya ini, tapi kenapa tidak bisa mengikuti budaya-budaya yang ada di perjanjian lama? Yang mereka katakan itu adalah budaya Yahudi, yang mereka katakan itu adalah budaya orang-orang apa segala macam. Saya mikir, tapi kenapa nggak diikutin budaya itu? Malah diikutinnya yang enggak. Valentine lah, Halloween lah. Iya. Ya nggak? Ini bukan gua ini ya. Iya, bener. Cuman banyak yang ngomong, ini kita nggak bikin acara ini Valentine, enggak. No. Masya Allah. Sama sekali nggak, Bang? Kafe-kafe semuanya banyakan Happy Valentine, Happy Valentine. Bang, kenapa kok nggak di Valentine? Sorry, kita hari kasih sayang itu tiap hari. Masya Allah. Lo iya dong. Iya dong. Mas saya sama istrinya Bang Adam, tiap hari 14 doang gitu. 14 doang, ya kan? Cuman, ya kayak gua udah menikah nih. Masya Allah, ini udah menikah nih. Ya. Itu pada tahu belum? Sebagian ya. Iya, sebagian. Masya Allah. Gimana rasanya nih perbedaannya antara waktu dulu ketika pandangan tentang Valentine dan ketika nikah nih sekarang? Ya itu gue ngerasa gue punya rasa kasih sayang lebih, dan itu tiap hari. Dan kalau misalnya cuma hanya Valentine 14 Februari, ya udah gue diemin dulu bini gue, tunggu tanggal 14 baru gue sayang. Ibarat kayak begitu. Iya. Ya kan? Kenapa hari kasih? Kalau hari ibu iya oke. Iya. Hari ayah iya, ya kan? Jadi ada hari-hari yang biasa kita rayakan segala macam. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Kayaknya nggak masuk di akal. Betul. Kalau hari kasih sayang ya nggak mungkin ibarat cuma ngasih coklat doang gitu ya, terus kemudian diajak ya gitu ya Bang ya. Kan banyak faktanya sekarang kayak gitu Bang. Ya. Dari pengalaman saya juga dulu lihat bahwa ya ini sih nggak bohong ya, maksudnya ada beberapa teman saya ngelakuin hal seperti itu. Dia ngasih coklat, dia ngasih pokoknya romantis lah gitu. Dan pada akhirnya Check-in. Maaf. iya gitu. Tapi realita. Gitu. Ya banyak yang enggak juga sih. Ya itu kan hanya banyak yang enggak, anak-anak juga begitu enggak. Cuman orientasinya apa sih? iya. Ya enggak? Cewek sama cowok berduaan, beli coklat terus kemudian jalan ke suatu tempat hotel taruh lagi. Dia ngapain? Iya. Itu belum tentu nikah loh. Iya. Itu kasih sayang katanya. Makanya cepet-cepet nikah enak. Ya, Masya Allah. Ya. Ini saya diajarin sama Bang Adam soalnya. Oke, Mas. Buru-buru cepetan gitu. Kita buru-buru saya ini. Baik, tegas tadi Bang Andre ya, Masya Allah menanggapinya ya. Jadi memang kapasitas beliau ini memang harusnya beliau ini nggak ada kapasitas sama sekali. Buat apa? Terkusur lagi dia di kafir gitu maksudnya. Sebenarnya dia juga nggak ngerti sama agamanya dia sendiri, bener? Nggak ngerti. Kalau mau lebih jauh lagi ya sebenarnya. Kalau mau kita bahas lagi, kalau mau kita lebih telaah lagi, nggak akan paham. Iya. Dan kalau misalnya seandainya kalau ngaji cerdas, misalnya mereview sebuah mu'alaf Bang, apa seorang mu'alaf, Afan? Ya, ya dia tuh siapa? Iya. Gitu loh. Iya, intinya dia nggak ada kapasitas lah ini gitu ya. Gini loh. Ini saya mengomentari dikit. Gak hanya si LP sebenarnya. Iya. Banyak. Bahkan sekarang saya ngelihat yang anehnya itu mereka yang murtad tetap menggunakan atribut Islam. Iya. Ya. Gimana kalau seandainya gua mualaf terus gua pakai atributnya pastor? Nah, itu dia tuh. Gimana? Pakai kalung yang gede gitu. Wah, segala macam. Terserah gua mau gua balik atau enggak, terserah gua. Iya enggak? Mereka bisa menggunakan atribut Islam. Oh enggak Andre, peci sama koko itu bukan atribut Islam, tapi itu atribut tradisi orang-orang Betawi segala macam. Tapi kebanyakan orang Islam yang pakai enggak? Pakai. Pendeta pakai itu enggak? Pendeta pakai itu enggak? Gua tanya. Iya. Hah? Iya. Tapi nah, kalau saya digituin nantinya marah, ngamuk, bete, langsung lungging, langsung ngomongin ulama. Iya, reaction kayak gitu. Reaction kayak so pinter, ya kan? Banyak sekali video-video saya direaksi itu. Andre ini nggak ngerti. Andre ini begini, Andre ini begini. Iya. Jadi reaksi-reaksi itu kayak saya ketawain. Yang bodoh siapa sih? Iya. Gitu loh. Jadi
jawaban saya, kapasitasnya apa mereka untuk bisa mereaksi atau mendiskreditkan atau diskriminasi para ulama gitu. Para ulama. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.